guys, welcome to Podcast Mother and this is our first podcast. And before we start our podcast, kami pengen memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Maria Natalia Sihoming dan biasa disapa dengan Natalia. Dan di sebelah saya ada... Halo guys, perkenalkan nama saya Grace Masiku. Kalian bisa memanggil saya Grace. Saya merupakan ketua OSIS di SMA Frater Don Bosco Tarakan dan sekarang saya sudah OTW Agit guys. Agit, ya. Oke, jadi Grace, aku pengen tanya nih seputar tentang perkembangan diri kamu dan semenjak kamu berkembangan diri di sekolah ini, pemikiran kamu apa sih yang membedakan sekolah ini dengan sekolah-sekolah lain? Kalau mau membedakan tuh sangat banyak ya, sangat tidak terhitung. Di Don Bosco itu sebenarnya yang sangat banyak perbedaannya dengan sekolah lain itu dari sistem cara belajarnya dengan guru-gurunya. Oke. Jadi guru-gurunya di sini sangat interaktif, sangat have fun. Jadi kita kayak tetap menghormati sebagai guru, tapi kita kalau ngomong tuh kayak bisa santai. Jadi dalam proses pembelajaran itu nggak tegang. Oke. Jadi dengan sikap kamu yang sekarang yang sepertinya percaya diri sekali nih ya. Aku penasaran dengan pribadi kamu dulu nih. Sebelum kamu masuk ke sekolah ini, pribadi dulu kamu tuh seperti apa sih? Pribadi dulu saya saat SMP ya. Saat SMP itu bisa dibilang saya sangat NPC atau bahkan NPC. sangat introvert ya, sangat pemalu. Bahkan untuk hal-hal kecil seperti kayak pergi membeli jajan ke kantin atau pergi ke WC itu bahkan harus ditemenin saking pemalunya. Oke. Understand. Terus apa sih yang membuat kamu berubah setelah bersekolah di sini? Itu gurunya. Jadi ada sedikit cerita ya. Jadi waktu itu ada pembelajaran biologi yang dimana kita disuruh membaca tentang sel. Saya ingat sekali tentang sel. Jadi kita disuruh baca, terus kita disuruh menjelaskan apa sih yang kita dapat dari yang sudah kita baca itu. Dan di situ sebenarnya jantung nih kayak mau lepas karena saking gugupnya ya. Karena kan di situ kayak masih teman-teman baru semua ya. Jadi saya tetap mencoba karena memang di situ saya punya misi, punya visi, saya harus bisa ngomong di depan umum. Di situ gagal, saya lupa dengan apa yang ingin saya sampaikan. Tapi gurunya di situ tidak judge, tapi kayak saya tahu kamu bisa tadi, saya tahu kamu sudah belajar, tapi mungkin karena kamu gugup jadi kamu lupa. Jadi gurunya tuh kayak betul-betul support. Oke, jadi itu number one tuh tetap gurunya ya. Tetap gurunya. Oke, setelah mendapat dukungan, ada hal lagi nggak yang kamu dapatkan, entah motivasi atau terinspirasi dari seseorang sehingga kamu menjadi ketua OSIS seperti sekarang? Itu terinspirasi dari ketua OSIS saya yang pada saat di SMP. Jadi ketua OSIS saya itu sangat interaktif, sangat have fun, sangat baik. Jadi saya punya feeling bahwa saya harus seperti dia, Tapi itu sebenarnya ada sangat banyak tantangannya. Apalagi saya ini sebenarnya pendatang ya di SMA Frater Don Bosco Tarakan ini. Tapi kembali lagi dari lingkungannya positif dan guru-gurunya yang mendorong sehingga saya bisa menjadi ketua OSIS. Wow, keren sekali. Tapi justru prosesnya itu tidak mudah ya. Tidak mudah sekali. Ada tantangan atau rintangan enggak sebelum jadi ketua OSIS? Tantangannya itu dari diri saya sendiri sebenarnya, karena saya seperti yang saya sudah katakan tadi, saya kan sangat introvert ya. Jadi pertemanan saya itu sangat kecil, atau lingkup pertemanan saya itu masih sedikit. Bahkan teman-teman saya saat masuk di SMA itu bisa dihitung pakai tangan, bisa dihitung pakai jari saking sedikitnya. Tapi puji Tuhan, karena saya lumayan bisa dalam skill public speaking dan itu dibentuk di Don Bosco pada saat kelas 11. Nah, dari situ saya mulai melatih, dan puji Tuhan pada saat debat dan semua tes tertulis bahkan tes wawancara saya bagus, dan puji Tuhan saya naik. Wow, selamat, bagus sekali ya teman-teman. Lanjut, kita pengen tanya nih soal dari sisi kamu, SMA kita nih apa sih yang membandingkan dengan sekolah lain gitu? Apa yang SMA kita punya yang sekolah lain gak punya? Yang paling membuat saya shock itu di bagian literasi. Dari saya SD, SMP itu saya baru dapat di Don Bosco ini. Jadi itu literasinya mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi full. Cukup sibuk ya. Jadi hari Senin itu ada yang namanya upacara, itu semua sekolah lakukan ya. Terus hari Selasa itu ada yang namanya English Day. Oh, ada English Day. English Day. Jadi kayak setiap pagi kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Inggris atau menyampaikan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Bahkan kalau bisa satu hari full itu kita menggunakan bahasa Inggris. Dan pada hari Rabu itu ada yang namanya literasi budaya. Jadi literasi budaya itu di mana kita memperkenalkan satu budaya. Entah itu dari, kan ada banyak suku nih di Indonesia, ada
Dayak, Toraja, Batak, Bugis itu semua kita perkenalkan entah dalam bentuk dongeng, dalam bentuk tarian, nyanyian atau cerita itu bisa kita sampaikan. Dan pada hari Kamis itu ada ibadat. Oke. Jadi dalam pembentukan jiwa kerohanian di Don Bosco ini sangat kuat ya. 8 DPL-nya terpenuhi ya. Benar sekali 8 DPL-nya terpenuhi. Jadi itu sistemnya dibuat jadwal. Jadi setiap kelas itu akan dapat yang namanya memimpin ibadah. Kan biasanya kalau kita lihat itu yang memimpin ibadah kan biasa kayak imam-imam ya. Iya. Tapi kalau Don Bosco ini siswanya sendiri. Calon pemimpin masa depan. Calon pemimpin masa depan, betul-betul karakter pemimpin masa depan tuh benar-benar dilatih di Don Bosco. Jadi tiap hari Kamis kami melakukan ibadah dan itu dibuatkan jadwalnya. Dan yang terakhir itu ada namanya senam. Senam. Oh ya. Senam atau jalan santai biasa kan. Jadi acaranya sangat full sekali ya, Grace. Full sekali. Sangat-sangat meningkatkan kreativitas Iya, kita sebagai benar. siswa. Contohnya misalkan hari Selasa nih English Day nyanyi. Iya. Kelas lain harus mikir, sudah nyanyi hari ini apa lagi ya? Nah, jadi harus beda-beda ya aspek kreativitasnya kelihatan. Oke, setelah itu pengen bertanya nih, pesan kamu untuk teman-teman ke dalam luar sana, mungkin teman-teman SMA yang masih pemalu atau teman-teman SMP yang ingin masuk ke jenjang SMA, ada pesan nggak supaya mereka nggak malu lagi gitu untuk mencoba? Pesannya sih sangat simpel sebenarnya. Coba dulu. Karena kan sebenarnya mencoba itu kita sudah punya feeling negatif. Sebenarnya itu yang salah. Pesimis ya? Iya, pesimis. Jadi sebenarnya itu coba dulu baru kita tahu hasilnya kan. Intinya saat mencoba itu kita harus totalitas. Kasih yang terbaik, kasih sebaik mungkin. Saya yakin pasti yang kita dapat juga sesuai dengan usaha kita sebelumnya. Jadi harus coba dulu, jangan malu dan harus hidup di lingkungan yang positif teman-teman. Jadi ini juga yang salah dari anak-anak zaman sekarang itu dia tidak tahu ini lingkungannya positif atau negatif. Iya, betul sekali. Jadi kalau misalnya lingkungannya negatif tuh kayak dia bakal menetap di situ, nanti hal-hal negatif akan datang ke dirinya sendiri. Jadi sebenarnya kalau sudah sadar lingkungannya negatif itu langsung cut, langsung pindah begitu, pindah pertemanan karena memang pertemanan itu sangat mempengaruhi proses pembentukan karakter kita. Jadi sebenarnya lingkungan juga sangat mendukung. Oke, jadi teman-teman itu pesan dan motivasi dari Grace untuk jangan takut mencoba, entah gagal atau berhasil, yang penting kita coba kan. benar. Lebih Coba baik dulu. mencoba daripada tidak sama sekali. Oke, setelah sharing banyak hal dan bertanya serta menjawab dengan baik, mungkin sekian podcast kita untuk hari ini. Tunggu kita di podcast selanjutnya. Dadah! Bye.